Kisah Para Rasul pasal 20, hari Minggu tanggal 15 Maret 2026. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Nah, kita sudah baca di Kisah Para Rasul 19 di mana keributan yang disebutkan di ayat 1 ini adalah keributan yang ditimbulkan di Efesus, ya, ada huru-hara akibat Demetrius yang pembuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak itu yang mulai kehilangan klien karena banyak orang yang percaya kepada Yesus setelah pemberitaan Paulus. Nah, mulai membakar kemarahan di orang-orang supaya mereka berdemonstrasi, mendemo. Nah, disitulah ada kekacauan, keributan di dalam satu gedung kesenian di mana orang-orang berkumpul. Tetapi akhirnya nanti kekacauan dan keributan itu bisa dipadamkan oleh panitra kota, diredakan di situ. Dan kenapa disebut di ayat 1 setelah reda keributan, untuk kita ingat di mana keributan apa yang dimaksud. Nah, jadi setelah keributan itu reda, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Paulus tetap menyemangati murid-murid, menguatkan hati mereka dengan adanya kekacauan-kekacauan, penolakan, tetapi Paulus menguatkan hati mereka supaya tetap tidak menyerah imannya, supaya tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak terprovokasi dengan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. Nah, ini juga yang kadang terjadi dalam hidup kita kalau ada situasi-situasi yang mungkin mencoba supaya iman kita dijatuhkan. Baik kita terus teguh berpegang kepada iman pengharapan kita, karena Ia yang memberikan janji dalam hidup kita, Ia setia. Nah, kita bisa terus-menerus memperkatakan bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini Paulus yang menguatkan hati murid-murid. Nah, kita hari ini ada firman Tuhan yang menguatkan hati kita. Segala perkara apa yang aku hadapi, Tuhan memberikan kesanggupan karena Dia yang memberi kekuatan. Ayat 2. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Jadi sesudah itu Paulus dari Efesus dia minta diri dan pergi ke Makedonia. Nah, dia di Makedonia menjelajah daerah itu dan dia memberi banyak nasihat untuk menguatkan hati saudara-saudara di situ. Kita lihat Paulus di dalam perjalanannya dia memberikan dorongan, memberikan kekuatan dengan nasihat-nasihat untuk menguatkan hati saudara-saudaranya, saudara-saudara yang percaya kepada Yesus yang ada di tempat-tempat yang dia kunjungi. Nah, kenapa? Karena pasti dengan adanya ujian-ujian kehidupan yang dihadapi saudara-saudaranya, bisa hati menjadi ciut, hati bisa menjadi gentar. Nah, disitulah Paulus terus datang lagi menguatkan, kuatkan hatimu. Nah, kita ingat itu firman Tuhan di Yosua, ya, sudah ditulis juga di sana, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan gentar, jangan cemas, jangan tawar hati, sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, kalau kita ingat firman Tuhan seperti itu, bisa kuat lagi hati kita. Nah, di bagian di sini Paulus dulu yang langsung menguatkan hati saudara-saudara seiman di mana dia pergi. Jadi setelah itu ia tiba di tanah Yunani. Ayat 3. Sesudah 3 bulan lamanya, jadi dia tinggal di Yunani 3 bulan lamanya. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Nah, Paulus pun dalam keadaannya yang tidak enak, hidupnya nggak enak ini Paulus. Dihujat, tidak disenangi orang, bahkan ini di Yahudi mau dibunuh lagi. Tetapi dia terus berusaha memberikan juga kekuatan kepada orang lain di mana dia sendiri sebenarnya butuh kekuatan. Nah, seperti ini teladan yang Paulus berikan
Kita lihat juga pastinya teladan Yesus yang nomor 1 dulu waktu dia masih di bumi, dia selalu berusaha menolong orang lain, menguatkan, padahal dia sendiri yang diburu-buru mau dibunuh, dihujat juga oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi. Jadi kita lihat teladan-teladan iman, bagaimana mereka menghidupi khususnya Tuhan Yesus, dan kita lihat juga di sini Paulus yang orang-orang berusaha membunuh dia, orang-orang Yahudi, dan karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Jadi nggak tinggal di situ juga menyerahkan nyawa saat mau dibunuh, dia tahu mau dibunuh, dia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ayat 4, ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus dan Sekundus keduanya dari Tesalonika dan Gaius dari Derbe dan Timotius dan 2 orang dari Asia yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Jadi Paulus tidak pergi sendirian, dia ditemani dengan beberapa orang anak-anak rohaninya, dan mereka akhirnya tiba. Mereka berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian baru mereka tiba di Troas. 4 hari berlayar perjalanan dan mereka tinggal di Troas selama 7 hari lamanya. Ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Memecah-mecahkan roti ini melakukan perjamuan kudus, mengingat bagaimana kasih Yesus buat mereka yang Tuhan Yesus sudah ajarkan ke murid-muridnya untuk mengingat kasihnya, mengingat pemberian nyawa yang Yesus serahkan untuk umatnya. Nah, di situ mereka melakukan perjamuan, mereka memecah-mecahkan roti. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam, jadi lama ini pembicaraan. Ayat 8, di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Jadi ini hari terakhir, malam terakhir Paulus sebelum berangkat. Jadi diambil waktu membagikan lagi nasihat-nasihat, menguatkan mereka. Nah, berbicara sampai tengah malam. Jadi ini anak muda yang yang duduk dekat jendela, saking lamanya Paulus bicara terjatuh dan orang pikir dia sudah mati. Tetapi waktu Paulus melihat itu turun ke bawah, dia bilang, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Nah, ini dalam penglihatan mereka saat itu ya sudah mati ya, di ayat ke-9 dia diangkat, ya sudah mati. Tetapi iman Paulus berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Paulus melanjutkan apa yang Tuhan Yesus kerjakan sewaktu hidupnya, dan pastinya Paulus mendengar dari rasul-rasul menceritakan tentang itu dan dia mengimani dan melakukan seperti Yesus lakukan. Dia bilang jangan ribut sebab ia masih hidup, dan betul anak itu nantinya betul-betul hidup kembali. Nah, Paulus memberikan waktunya semalam-malaman sampai fajar menyingsing. Dia berbicara bersama dengan mereka, memberikan waktu sampai besoknya ke hari itu Paulus berangkat, diantarkan. Kemudian Paulus berangkat dan orang muda yang tadinya jatuh itu diantar ke rumahnya dan dia hidup kembali. Dari Troas ke Miletus. Ayat 13, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Assos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat.
Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Jadi ini perjalanan mau lanjut lagi ke Yerusalem dan Paulus tidak singgah lagi di Efesus karena dia mau untuk bisa tiba di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Nah, perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus. Jadi dia tiba di Miletus dan Paulus sekarang menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Karena dia nggak singgah lagi di Efesus, jadi Paulus yang kirim seseorang untuk bawa pesan supaya penatua-penatua yang ada di Efesus datang ke Miletus. Ayat 18. Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi ini pesan Paulus kepada para penatua yang dipanggil datang dari Efesus ke Miletus. Dia sampaikan pesan-pesannya. Jadi dia sampaikan bahwa sejak hari pertama dia tiba di Asia, di Efesus itu dia melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dia kasih ingat mereka bagaimana dia banyak mencucurkan air mata dan mengalami banyak pencobaan dari pihak orang Yahudi dan bahkan Yunani juga ya yang mau membunuh dia. Nah, kalau kita mau dibunuh itu pasti kalau yang tidak mempercayai Tuhan pasti ketakutan dan langsung lari. Tetapi Paulus dengan setia terus mengajar di situ ya, dia bilang aku tidak pernah lalai untuk melakukan apa yang berguna bagi kamu. Diajarkan kepada mereka semua, kepada yang percaya kepada Yesus, baik di muka umum maupun di rumah-rumah. Dan dia berkata di situ, dia terus dengan berani ya, kita ingat bagaimana Petrus dengan berani tetap mengajar pada saat Tuhan masih minta dia tinggal di satu tempat. Dan dia berkata, terus aku bersaksi kepada orang Yahudi dan orang Yunani yang sudah mau membunuhnya untuk bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dia sampaikan bahwa sekarang sebagai tawanan roh aku akan pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana. Yang dia tahu bahwa Roh Kudus sudah mengatakan kepadanya bahwa dia ada penjara, ada sengsara yang menunggu dia. Tetapi dia tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena dia bilang yang aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kenapa dia tidak menghiraukan nyawanya? Karena yang dia mau layani, dia mau melakukan dan menyelesaikan tugas yang Tuhan Yesus sudah percayakan kepadanya. Dan ini yang dia katakan bahwa mungkin kamu tidak akan melihat
mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, ayat 26, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Dia nyatakan di depan mereka, aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi dia katakan di sini, jagalah dirimu, jagalah seluruh kawananmu. Nah, bagaimana dipersiapkan untuk menjaga diri? Mereka semua yang telah ditetapkan oleh Roh untuk menjadi penilik, kan ini penatua, untuk menggembalakan jemaat Allah yang telah diperolehnya. Diberikan pesan, karena di situ dikatakan akan ada serigala-serigala ganas, akan ada orang-orang yang akan datang mencoba untuk mengacaukan mereka, memisah-misahkan mereka, untuk mereka tidak percaya lagi kepada ajaran yang sudah dibagikan Paulus tentang Yesus Kristus. Bahkan di ayat 30 dikatakan, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Bisa, bahkan dari antara mereka sendiri yang sudah mengetahui kebenaran, malah bisa mereka berusaha dengan ajaran palsu mau menarik murid-murid dari jalan yang benar untuk mengikut mereka. Ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang dan malam dengan tiada henti-hentinya, tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi Paulus ingatin, berjaga-jagalah, ingatlah yang 3 tahun lamanya siang malam aku nasihatin kamu. Ini kurang lebih Yesus juga ya 3,5 tahun ngajar murid-muridnya untuk ingat di saat ada ujian, di saat ada yang mencoba mengajarkan pengajaran yang palsu, mereka ingat kebenaran yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Nah, kita hari ini melalui firman yang kita imani, kita percaya, Tuhan mau ngajar kita juga untuk tetap berjaga-jaga, untuk tahu mana kebenaran yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang itu yang perlu kita pegang. Tuhan Yesus melewati banyak juga ujian, banyak penderitaan, mau dibunuh dan bahkan sampai memang dibunuh, mati disalibkan untuk umat manusia. Nah, seperti ini bagaimana Paulus mengingatin murid-muridnya, sudah 3 tahun lamanya siang malam dia mencucurkan air mata, mengajari, menasehati. Nah, itu yang Paulus bilang, pegang firman kebenaran yang telah dia bagikan. Nah, kita pun hari ini pegang firman kebenaran supaya kita tidak goyah. Karena firman Tuhan berkata ya, Yesaya 26 ayat 2, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadanya lah ia percaya. Hati kita teguh saat kita percaya kepada Dia. Kita tahu bahwa Tuhan setia, Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan. Dan ini yang Paulus juga bagikan kepada penatua-penatua dari Efesus untuk menguatkan mereka, dan nantinya mereka yang menguatkan jemaat yang ada di Efesus nantinya. Ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Dia mempercayakan mereka kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia yang berkuasa untuk membangun. Jadi firman kasih karunia yang sudah Paulus bagikan, dan pastinya kepada Tuhan sendiri, firman yang berkuasa untuk membangun, untuk membangun iman dan percaya orang-orang di Efesus saat itu. Dan firman ini juga datang kepada kita hari ini, firman dengan kasih karunia Tuhan yang berkuasa untuk membangun kita, membangun iman kita, untuk mempercayai Dia, mempercayai jalan-jalannya, dan mempercayai kebenaran yang kita tahu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri, dan firman Tuhan itu berkuasa untuk membangun iman kita. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat.
Ayat 33, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Dia nggak pernah minta-minta dikasih perak, dikasih uang, dikasih emas, atau pakaian. Dia mengurus dirinya sendiri. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Tuhan Yesus yang ajarkan, kalau bisa memberi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayat 36, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Amin. Demikian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ini tentang Paulus yang berpisah dengan jemaat para penutup jemaat Efesus dan memberikan nasihat-nasihatnya, penguatan-penguatan kepada mereka. Dan pastinya yang Paulus tahu, dia menyerahkan mereka kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia yang sudah disampaikan, yang berkuasa untuk nantinya membangun dan menganugerahkan kepada semua jemaat di situ bagian yang telah ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Bagian itu pun ada pada kita hari ini. Firman Tuhan yang berkuasa sanggup untuk mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Dia yang terlebih besar ada di dalam diri kita yang akan terus menguatkan, mengokohkan, mengajari kita segala sesuatu untuk tetap hidup berjalan di dalam kebenarannya setiap hari. Selamat hari Minggu, salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.